kelas ya ada ustaz nerangak gitu ke apeluan buka buku nang tenang dalam buku na esena kaca beda mangkene keselebih pentran boleh bener ya saya kaca aja mapah rajin tinggal nerangaki lah ini bagus ini diistiqomahkan artinya ini adalah ciri awal santri. Santri itu tidak pernah menilai dan melihat orang lain, tapi santri itu harus menilai dan melihat diri sendiri. Adakah pada diri ini kekurangan? Selama diri ini masih ada kekurangan, maka kita tidak boleh menilai kekurangan orang lain. Ini ciri-ciri persis ini kedua. Yang pertama bitel getel, nomor dua ngicuan sandal. Mun dua nih kita akan aku hilok pati cek santri nengki. Ngicok seluber bolamba. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz A'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun sadaqallahul azim amma ba'd ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla para alim, para ulama, para masyayikh, para guru secara khusus guru kita bersama beliau yang mulia Kiai Haji Babus Salam Hamidi yang sangat saya hormati, saya ta'zimi dan juga beliau yang mulia Nyai Hajjah Ruqiyati Bukhari juga sangat saya banggakan dan saya taati dan juga beliau yang mulia Nyai Hajjah Lutfiati Bukhari dan seluruh jajaran majelis pengasuh lembaga Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif seluruh jajaran Dewan Asatid Asatidah santriwan dan santriwati yang saya banggakan dan saya cinta sayangi. Alhamdulillah pada kesempatan mangken kaula ajunan sareng Allah takdir apolong alengki dalam acara Pondok Ramadan ya. Kita sudah masuk hari keempat dan sekarang memasuki malam 5. Apa sah oleh 5 hari insyaallah saya pikir mun sambian benih saya abu ke atapi bila saya mulia. Kenapa kok demikian? Santri itu tidak tidur kalau esok mau pulang. Kenapa hitam pe tak mari hitam pe kurang gini epo keluar hitam pe boleh ki. Kok tahu? 5 tahun yang lalu saya adalah santri aktif. Jadi saya tahu seperti apa santri. Santri itu bahagianya paling gampang. Mun orang budak luar ni kesetrompu ngak melarat. Santri ni kegampang ngak bungan nah. Mati lampu boy hore. Itu santri. Jadi santri cukup mati lampu ni kalau bunga. Kapan lampu di boleh ada ngaji kana eko. Oleh karena itu mudah-mudahan adik-adik yang ada di pondok pesantren ini bisa menjadi orang yang bermanfaat. Amin. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah khairun nas anfa'uhum linnas, mudah-mudahan santri Mambaul Ma'arif leres bisa menjadi santri yang nanti menjadi orang yang bermanfaat kepada seluruh manusia. Amin Allahumma amin. Adik-adik santri yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya akan membahas apa makna daripada santri itu. Gelak masa kocak aki. Siapa kita? Apa boleh gelak? Norok kiai sampai mati. Mun saya acara mengudah ikut bayi laki. Mas dari mana gelak?
Jadi santri itu apa makna daripada kata santri? Banyak orang yang memaknai kata santri itu. Ada yang menyatakan santri itu dari penggabungan dua bahasa. Santri al-insan, tri telok. Kalau santri maka harus punya tiga hal. Yang pertama iman. Yang kedua butuh saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Ada yang menyatakan santri penggabungan dari dua bahasa, al-insan dan tri. Insan adalah manusia, tri adalah tiga. Jadi kalau kita menjadi santri harus mempunyai tiga hal: iman, Islam, ihsan. Ini yang pertama. Jadi santri ini kepada saya ngucaki dari al-insan dan tri. Definisi yang kedua, ada yang menyatakan santri itu dipilah dari per huruf. Santri esennya satirun anil uyub. Ada yang menyatakan seperti itu. Annunnya naibun anil masyayikh. At-ta'nya mari ndeki ibulina boleh. At-ta'nya taibun anil dzunub. Ar-ra'nya raghibun fil akhirah. Iyaknya ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Ya boleh boleh bagian saya tulis sah. Jak lagar senika santri ini coba senika. Adik-adik santri satirun anil uyub abid bah coba boleh ngucap senika. Bainal muhibbain sirrun laysa yufsihi qaulun wala qalamun fayuhkihi. Di antara dua insan yang sedang bercinta terdampar dua rahasia yang tak dapat diungkap dengan kata-kata. Nah, karena kopa. Andai ya kopa tanya kiapan mari aja langsung ngapan. Ingun satirun anil uyub apa nak cangki buruk apa cek cang tadi kan sini kesan terbiasa lagi maki ustad tamu tak nyapok tat ngada gelu tat apa nak boleh pah nulis kada patak pedeng tat cek dekan ngendeng kaya dengan tat masa paling pengkir ki ngocak ta ustad cek cek rajo nih ngaco ambuin jambo deya. Wis ada yang menyatakan santri itu maknanya per huruf. Santri yang pertama sin itu apa? Satirun anil uyub, menutupi aib-aib, menutupi kekurangan-kekurangan. Yang pertama. Yang kedua nun naibun anil masyayikh, pengganti daripada para kiai, pengganti dari guru. Taibun anid dzunub, bertaubat dari dosa kalau punya dosa, itu santri. Roghibun fil akhirah, lebih mencintai kehidupan akhirat dibandingkan kehidupan dunia. Ya benih bah ta'ala aku dikipan santri bah ta'ala aku kocang roghibun fil akhirah. Mulai ke rumah sampean alaki abini selaki abini pakaro muter tasbih pun berang langgar tak buambu sampai duhur njak matuan ngocak putar tasbihna cong pan lapar deki kelat tasbihna itu alakoh. Tapi kalau santri itu doanya sebagaimana doa Rasul, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Ya Allah, jangan jadikan dunia ini adalah tujuan kami dan menjadi akhir dari ilmu kami. Dunia ini kegalebatan penting tapi gara-gara dunia cak lupa akhirat. Jadi kalau santri makanya rohnya itu raghibun fil akhirah, lebih mengedepankan akhirat dibandingkan kehidupan dunia. Iyaknya ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Kalau bisa memerintahkan kebaikan, perintahkan. Ayo sabu jeung kakek bangkok situaan jongjak rosoruan. Bukan, santri itu harus mengikuti Rasul. Bagaimana Rasul? Ana awwal wajibim ma amartukum bih. Kalau kita santri, kita tidak akan memerintahkan kepada orang lain sebelum kita sendiri melakukan apa yang kita perintahkan. Senah satirun, nunnya naibun, at-ta'nya taibun, ar-ra'nya raghibun, iyaknya ya'muru bil ma'ruf. Ini definisi yang nomor 3. Ma makna santri, dan ini yang banyak digunakan oleh para ulama Jawa Timur. As-santri bisyahidi hali,
Santri itu ketika melihat realitanya, as-santri, siapakah santri? Bisyahidi halih, dengan melihat realita santri. Satu ciri-cirinya, mayya'tasimu bihablillahil matin, orang yang berpegang teguh kepada tali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini santri. Jadi kalau santri harus punya ikatan tali khusus kepada Allah, lisannya Allah, perbuatannya kepada ridha Allah, hatinya berisi Allah. Maka namun santri kan ibadi tuah Allah kapi, doa mau makan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, pasti ada Allahnya setelah makan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana minal. Doa mau tidur bismikallahumma, bangun tidur ba'dama amatana. Doa mau kencing Allahumma jannibna syaiton wa jannibis. Oh kita tahu berarti dekit din budaya berada doa aja bikoi. Itu santri, makanya selalu Allah tapak pak Allah. Itu kalau santri keng coman yang namanya likulli syai' mustasnayat, beda pengecualian. Makilah kau tu Allah je pas Allah kapi ujian 15 salah 14 bener ning situ. Pandi guru tanya aki, ini bagaimana kok ujiannya salah semua? Ah nang tenang, karena kebenaran hanyalah milik Allah subhanahu. Betebakkan kau ikut togji ya kakek iya. Jadi kalau santri itu adalah mayya'tasimu bihablillahil matin. Yang pertama, orang yang punya ikatan dan tali khusus kepada Allah. Yang nomor dua, wa yattabi'ur rasulal amin, dan mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor tiga, wala yamilu yumnatan wala yusratan fi kulli waqtin wahid, tidak menoleh ke kanan, tidak menoleh ke kiri. Santri itu harus fokus ke depan, santri itu harus fokus kepada tujuan. Apa tujuan kita? Manusia itu tidak diciptakan kecuali untuk menyembah, beribadah kepada Gusti. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Wis, ini santri kita sudah dapat 3 definisi. Panjandarnya cek dalam. Lah bagi engkor sana aja gelun apa guna segini gelun kan. Cak gelak lek. Ada segini karo orang ngeto. Apa maksud tah mun pikir nang kok aja. Yang ku apa nabi kakek? Kuma kana sekhulil yasin, sekuma khulil yasin pan lebat pah ngucap. Ada ni kene kada. Umpan dong badai ngangku ari bikok kakek. Seseorang itu jangan dilihat dari luarnya saja. Buku itu jangan dilihat dari covernya, karena buku yang covernya jelek isinya belum tentu bagus. Wis, sekarang saya akan rincikan satu persatu. Ini santri. Jadi santri itu harus punya identitas, harus punya definisi, harus punya ciri. Cirinya apa? Kalau kata ulama Jawa Timur, santri itu kalau di pondok yang pertama, lazimul jama'ah wal mutala'ah tanalu uluman nafi'ah. Santri itu kalau mau menjadi santri yang sukses, yang pertama lazimul jama'ah, harus biasakan sholat berjamaah. Jadi mun ki laku tuli jaga, mun santri jaga ki laku. Jaga ngalle ke budin dapur. Badin nabantan sa nikah. Badai pondok nikah hule lamba andi kancan nikah mun tedu ngaseng malam menikah kamar nikah asedia sejata. Akalam pian takwa kocan sebab jetiing. Teti si tedung la akalam pian tedung tersejata nah. Kebetulan di pondok saya itu kebiasaan saya aja gini ke kiai langsung. Teti mun lamarin abojeng kiai ini keliling takok bade santri si kita. Jaga. Nika mun saya percaya sahabat nika langsung pahbar Allahu Akbar. Tahu tuh dah langsung abojeng. Teti cang kiai oh berarti abojeng nak kanai. Bade sejak saran di situ. Ketika kiai ini aja kan langsung keluar guru. Kiai kapan turun sandal kiai tadi. Kan lagar biasa santri ini kesini ketanggi. Santri ini kan ngalak sandal selain ini kesekanjaan ini kebiasa. Tetimun kita tuh ngalaan sandal selain ini kebini santri asli.
Santri ini ke ciri-ciri persis ini kedua, sepertama bitel getel, nomor dua ngicuan sandal. Mun dua nih kita ikan aku hilok pati cek santri ini ngicok selubar bolamba. Mungkin apa ki? Nih ke santri sikat ngampong odol nemu bedena sabun ngasak santri belam. Mereka stok mele sebendel berna merah. Iki beka kotakan oleh seminggu berna telo kuning biru merah. Ding kancane polong kapi apa polong. Nika santri, muntah sini kekit bedi santri, gini abang ki. Tapi hebatnya kebiasaan santri harus dijaga. Apa? Santri itu selalu introspeksi diri. Ini kebiasaan santri bini, santri laki sebagian. Gini abang ki. Santri itu harus selalu introspeksi diri. Makanya iman ke iman ring laki abeda ini cuma santri. Mun punya santri ada saya beda ring laki. Artinya santri itu menjaga diri, tidak menjaga orang lain. Teku tak percaya santri bini ketika jaga tedung ki laku entar gak kemah muka kotakeun stes kaca tanya agi mun tak percaya tak usah ngaku lek tak usah ngaku jadi jaga tedung muka kotakan ibu lebeng kotakan kaca iki napa iki ngana sabun teng-teng iki beuki jeding mau keluar odol mau keluar sikat mau keluar sabun mau keluar kaca itu ku boleh padahal muanya segala saya kaca kamar masuk ke kamar mari nak soroi akan boleh kapan mari masang kodung mari masang kelampih mangka daga sekolah an lebet jadi kamar bade kececen dia lagi itekku kalau bukan santri gak bisa seperti itu. Ini ciri santri keluar lebat keadaan terlumpah pada mobil tamu yang nganggur pakai botek sebion. Ini cuma santri yang bisa, kalau bukan santri gak bisa. Masuk ke dalam kelas, ya ada ustaz nerangak gitu ke apeluan, buka buku nang tenang. Dalam buku na esen kaca. Bada mangkene keselebih pentran boleh, bener ya saya kaca, aja mapah rajin, tinggal nerangaki. Lah ini bagus, ini diistiqomahkan, artinya ini adalah ciri awal santri. Santri itu tidak pernah menilai dan melihat orang lain, tapi santri itu harus menilai dan melihat diri sendiri. Adakah pada diri ini kekurangan? Selama diri ini masih ada kekurangan, maka kita tidak boleh menilai kekurangan orang lain. Teguh. Makanya santri nikah iman kaman pasti paling bersih, pasti paling rapi. Iki napa ki? Sampeyan minta rapi tak santri laju. Narikan santri anyar hik dengan dia. Mun sikit santri rapi mangkan sampai lagu nah santri mangken ben santri lambe jauh pita. Cara angkui ben apa jeng nikah tak pada. Bener apa tadi? Lambe mun jamaah repuan ada. Samangken la akomat ki sibu kamar abda cak kopak kaki saya jangkok lek itu pak kering ngapa di saya gono. Tetapi santri itu yang pertama orang yang mampu melihat kekurangan diri sendiri cuma santri. Yang kedua kritis itu santri. Jadi santri itu cepat tanggap ketika ada yang salah langsung kocak aki. Mun yang lain kan ngendeng mun santri lo bisa iki na bangki. Iki na bangki. Ampo bek meler santri. Udah dimin teman ada guru tugas dari Al Amin. Dia guru bahasa Inggris. Ajar bahasa Inggris tak belum tahu akhirnya guru nasi ikan lakal. Ibu guru, kebetulan bini, ya nak. Kalau bahasa Inggrisnya nasi itu apa? Rice. Kalau panjang long. Kalau nasi panjang long rice. Salah bu, nasi panjang bukan long rice. Apa? Lontong. Ibu dah mikir papan tegak kalau kalian itu cuma santri. Kalau bukan santri gak bisa. Bada guru tempo ngajari pak semangat tak. Gurunya ini guru teknologi, guru sains. Anak-anak sekarang di Jepang sudah ada kendaraan yang kecepatannya 1000 km per menit.
Mun selain dengan nengkeng mun santri, Pak Guru, mbocok ada gendek, mun pas sampai 1000 kilo per menit mau bibir ngaltok kaki. Mun dalam santri takut mau guru napa ngocak, ya kalau gak mungkin ya bawahan dikit lah, bawahan dikit. Sekarang di Amerika setelah Apollo NASA meluncurkan Apollo 11 ada pesawat mampu mencapai rembulan. Sekarang di Amerika NASA N73 sudah mampu menembus matahari. Mun santri nyampit mangkat pat malipot ton bentak dia tak kejauh. Gak mungkin matahari itu api Pak, gak mungkin nyampe sana. Can guru ya kalau gak mungkin nyampe sana ya bawahan dikit lah, bawahan dikit. Jangan nyaman nak kena santri di patu bah ngucap. Ngaji lekah hebat Pak. Mau ngaji hebat-hebatan engkau dia. Ada apa kakek? Saya itu dulu lahirnya dari busur Pak. Bucel. Kula ni kelambak serembik keluar dari bucel. Pak guru nabah ngucap cek nakal jong. Mak di mak aja tak kira mungkin berdemon serembik dari bucel. Ya kalau gak mungkin bawahan dikit lah, bawahan dikit. Itu siapa yang bisa? Makanya jadi santri itu harus jangan punya perasaan gengsi karena santri. Coba kita lihat, Indonesia itu beberapa kali dipimpin oleh santri. Kita lihat di Kabupaten Sumeneb ini pernah dipimpin seorang bupati namanya Kiai Haji Busrol Karim. Kenapa kok Kiai Haji? Dulu dia adalah santri dan pernah menjadi bupati. Di Pamekasan pernah dipimpin oleh seorang bupati yang namanya Kiai Haji Khalilur Rahman. Kenapa kok bupatinya Kiai Haji? Karena dia dulunya di Sampang pernah dipimpin oleh Kiai Haji Fannan Hasib. Kenapa kok Kiai Haji? Dulunya adalah Bangkalan berturut-turut dulu Kiai Haji Fuad Amin, sekarang Kiai Haji Abdul Latif. Kiai Haji kenapa? Dulunya adalah Jawa Timur pernah dipimpin oleh Kiai Haji Saifullah Yusuf. Kenapa kok Kiai Haji? Dulunya adalah Indonesia pernah dipimpin oleh seorang presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang disebut dengan Gus Dur. Kenapa kok Kiai Haji presidennya? Dulunya adalah Jadi santri itu tuh gak usah minder. Makanya kita pulang harus menyatakan saya bangga jadi santri. Kami adalah santri. Pagi sore kerja kami adalah ngaji, malam kerja kami adalah ngaji. Gak punya sepeda motor kami jalan kaki, gak punya duit kami tidak rugi. Kerja kami tiap hari cuma ngaji. Habis ngaji kami tidur lagi. Lekan si bisa tedung sehari semalam tak kerja ke karo santri. Bener santri kan tak bisa. Unik santri itu. Santri ini keseng malam bental situng terus sebelum cetak. Kapan ngedek galak di situ kan galak lebur bau na cai na macam banjir lah. Makanya ciri khas santri itu jangan sampai kita hilangkan. Ini santri karo situng mun keluar cangkui ampung ibeun sandalakan cangkui mun keluar. Ya, mun dipentukan lah biasa. Letak ke beni gosop yang ibu sandal. Pernah di pondok saya itu dulu saking dari cermet tepulan sandalelan tok pah ibriin gembok. Pahi gembok ketika gembok cak pun kalau beri bacaan pakun sandal beri bacaan saya ngalak mentur tumpesai ada elang ben pes tumpesainya akhirnya tak betah ngarap pahi gembok sandal pahi kunci pahi gembok situng tak tahu cak gembok kapan ngalak kapan yang kucau dan langsung paha kentang gue tak betah bisa aku pate pahi buang ya elang ben bawa gembok mas. Jadi yang lain santri itu boleh dipakai. Tapi untuk ngangkui sandal orang mun mole je angkui. Karena terkadang santri ampo bangun sini ke kapan mole Jumat pas sandal ngibe segentengan. Kapan mole iki kiri ki alabut kaki mi ibu sandal kiai ki. Cek kiai kelek si makon ketika khutbah. Apa? Kiai si khutbah kelek kan ada debu. Tore gula ben sampian kusba kusapon dut bak cubang tinggal lagi ya. Kan sandal bak coba yang ngelak segentengan itu. Jika santri mun santri nika santri ni kalau teman kalaan, mun santri ni kalau teman ka, beda situng penduk ni ka, beda bendera ke sini. Akhirnya ada Senin abada akhirnya upacara, akhirnya di kepala sekolah, cong, okor pang je cong, berempat yang sini aja. Biko tali nadeki ngelaki tali, biko masih ngebendera. Akhirnya santri ni kau pahung ke atas naik. Si kokor tali, biko yokor di atas ke bawah. Kapan toran di kepala sekolah ibadain cong. Cara nengokor tengki kita usah ada iya aja mau labu kaki mati. Kenapa?
ya cukup tebu pang pangah patedung okori bebe kan tak nyiksa kaki dong. Berhubung santri bagi salah bagi alaban. Oh ya mun sani kenyaman benih yokor tengki, nu tak yokor lanceng kata. Nah, itu santri, kalau bukan santri gak bisa. Makanya pertahankan. Yang pertama lazimul jamaah, ya. Yang kedua wal mutalaah. Santri itu harus bisa sholat berjamaah. Artinya ciri-cirinya harus dipertahankan di pondok. Kalau santri harus bisa menjaga berjamaah. Yang kedua wal mutalaah. Santri itu harus menjaga mutalaah. Nih sampean pleman kapileku ki. Yang membedakan santri dengan yang bukan santri apa kebiasaan dan apa yang dia pegang. Menekuk HP itu santri benih tak oleh, tapi harus ada waktunya. Okay? Santri itu harus kitab. Perlu diketahui, orang alim ni kata ada merkena ngaji, tapi orang alim ni kekala benar mutolaah. Tekubi sampian. Eka di mak abode kiai alim, eka di mak abode bu nyai penter. Nika benih oleh ngaji, tapi oleh mutolaah. Ngaji nikah, nika mukang ilmu. Kula bersampian tak oning rohen ketika ngaji oning bab masalah rohen. Kula bersampian tak oning sirkah ketika ngaji kanyai ben ke kiai. Nika si muka bengla bengah. Kula bersampian oning sirkah. Kula bersampian tak oning seanyama ijarah, tak oning senyama ariyah. Karena ben ngaji itu adalah pembuka ilmu. Setelah kita masuk, maka caranya harus mutolaah. Siapakah orang yang paling pintar? Bukan orang yang paling banyak mengaji, tapi orang yang paling banyak mutolaah. Makanya di pondok-pondok pesantren pasti dikawal lazimul jama'ah wal mutalaah tanalu uluman nafi'ah. Kalau santri sudah membiasakan sholat berjamaah dan membiasakan mutalaah, maka insya Allah nikah bukan oleh ilmu semanfaat. Jelas? Dulu kebiasaan di pondok pesantren, saya dengan teman-teman itu jam 1 itu bangun, aku bayi kopi. Kebetulan saya dulu itu adalah ahli hisab, perokok dulu saya, makin nambung ki. Tandi pese saya beli. Bumuni pondok cek dengan gampang. Mun tandi saya korokan tar kadang dalam ceng pucung kiai iki. Buka piu kan ceng lanceng muding kiai. Mun tandi pahe sopak ya. Ding jaya ben bedena surya aja. Dadi ke buseding surya, koncong ding rokok jaya aji samsu ding jaya. Lanceng ya lanceng boleh. Ini ke santren. Jadi kalau malam itu bangun jam berapa? Jam 1 siang tedung. Malam jaga amut telak sampai bila? Sampai subuh. Amut telak tok enten lo amut telak tok, amut telak paling setengah jam. Kapan amut telak sengkep akan dua berabun. Boleh lambat kan pada okay. Mun sampian tak napa amut telak deki pas kakan deh anu ya tat holil sing sero gendeng oke kan baik. Ya kan lo apa lek tempo ngarasanan coba kan ngarasanan dek iya. Aslinya kuliah ini kebeni keng gendeng keng tak coba iki. Aslinya ganteng ben coba nih kebeni dari muas aslinya. Tapi dari orang sing abes. Maka namun santri nih pasti santri nih rata-rata ikut senengi orang. Santri nih kalau kutu ganteng lo kutu ratin. Apa? Pulang santri nih kada imul wudu biasa. Orang mun tak imul wudu nih kan, ia besaki bi orang nih kapah lebur pah seneng. Orang mun ahli audu beni pah au beratin. Tapi sampean sing abes nih ka orang seneng lebur. Ada auranya mun cang nak kena makin. Maka sampean lazimul daimul wudu. Sampai ini alaikum bidaimil wudu, biasa aki audu betal audu ini kenyaman daimul wudu. Sampai pada imul hadas akan tok menaudu oke monoreng rok war kasa kami tepot tebon paraben kesebeni audu abeda. Jadi gula ban sampean mun abeda tok audu tak kira karena mun kadung abeda si audu ani ka eman iki napa ki mun pahacara mantan kol 11 abeda pah mari kol telok tak kira abedang duhur arapah tanggung bedeng apa na boleh abeda ki baudu ali penan keng tebel kang ngucap tak ke bibir tekok ngaltok bibir ngara da mabuk tergogoro kon sapa kon tang sukokoh aramun ngucap sebab tekok akekep tekok ngaltok ginjone ki makanya mentro ratina sampean le ale mentro ratina dua nih kekalako yang pertama daimul wudu betal audu ini kayak keratin sambian benih pak muana auba kayak sing abes lebur. Senomor 2 mentroratina nyarikan jasa cubaan ya sambian mengkeratin mun kanjana cungkratinan boleh ya elang kula nika kala genteng ke tibi mun beda kancan elang kula iki mun belum ben segentengan tadi titi sambian mentroratina senomor situng daimul wudu senomor 2 kota beneng neng ke tibi laratin iki
Wis, saya ulangi lagi. Jadi santri itu harus punya ciri khas ya. Pleman sampian dek kecompok, ciri khas yang pertama seorang santri yang paling jadi perhatian masyarakat, akhlak. Tulis. Yang kedua, apa yang dipegang. Jadi mun santri makin aku HP cek deng pedeng geluh, nggih. Jadi bedakan antara santri dengan yang tidak santri. Mun sesantri mulai depak ke rumah pada TV tak temati HP tak ibu teku utok tak ibu sabe orang bah ngocak oh ya mun deui apa nih pemundu ke kana mun kerotau niku TV bentukan niku HP. Akhir terkadang saya pebudu ni ke alma mater pondok pesantrennya. Benih tak online niku TV, online jeung ding TV. Benih tak online niku HP jeung ding TV. Tapi harus ada waktu setelah tenah bil Ramadan hataman Al-Qur'annya berapa. Jadi kalau sampean punya grup WhatsApp itu nanti di buat grup untuk hataman Al-Qur'an biar IT ini ada manfaatnya untuk jalan menuju itu Allah Subhanahu wa taala. Karena kakek sudah terdampak. Engko jus telok, engko kakek jus empat, setengah jus lema, engko jus. Udah nginum dia. Jadi usahakan IT yang kita gunakan itu adalah IT yang menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama akhlak. Yang kedua kebiasaan kita. Harus beda antara santri dengan yang bukan santri. Artinya harus lazimul mutolaah iromane kemutlak pakun kotu ikhlaku. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan itu. Amin. Jadi sampean sepeleman dekik teku kamar sebungkol jo kala andok kajo sabe jo gibah. Kente kitab ya. Jadi sampean mulai cek kibu kapi rambing cek sandal bah kun telok iki, bu andok kayak iki bu kapi. Cek ringan majalah iki, besabe setak peti penting, andok tak usah iki, sandal tak usah iki. Baru terkadang sandal isi be apa? Cek nggak ding kancaner ya. Jadi bagian setak peti penting pengeluar ese kitab sehingga ada pak kejompok sampean pakun kak bukaan kitab. Jelas iki. Ini santri. Jadi yang pertama santri itu harus beda. Yang pertama akhlak. Yang kedua apa? Yang kedua kebiasaan kita, keseharian kita. Cek sampai santri ini kepada bersetak santri niku TV pada niku HP pada. Yang ketiga adalah pergaulan harus dijaga. Itu santri. Jadi santri nikah harus mempunyai sifat iffah. Apa makna iffah itu? Menjaga diri. Apa menjaga diri itu? Cek nyak benyak akan coba orang luar. Bila sampean nik binian. Perempuan itu beda dengan yang tidak perempuan. Reng laki keluar rumah mungkin dibilang pantas. Tapi mundeng bini dengan ruadeng rumah dukar dua along polong. Kalau bukan santri bisa saja pantas. Tapi kalau sudah santri itu sudah tidak pantas. Paham iki? Makanya kalau dalam kaidah santri itu ada sayyiatul abrar min hasanatil muqarrabin. Sini kada. Mun kelompok unggul ni kata aku caan ka embong pantas. Tapi mun kiai muka aku caan ni kata pantas. Jelas iki? Orang biasa neku HP sehari lebur, obuk merah lebur, keng mun santri tak pantas. Anapa? Ada kelas, ada tingkatan masing-masing antara santri dengan yang bukan santri. Jadi mun sebenarnya santri, epetepes, obung bay beri kertelo kerteman cok sing kesembilan lambang roh. Kan lambang mun semen berteman cok kan pakai kibe gulis kan beda biasa nampun mo. Pah obung ke pemirah, pah penyerongsong atas, mantar karo burombu. Nyari mano, lebur pada tahu dan gerengan ngatas gelu. Mun orang biasa pantas, tapi kalau santri gak pantas. Jelas lagi. Kalau santri cek sampai aguncing mun ke benih mahrumah. Boleh nggak ke pasar? Boleh, tapi yang ngantar harus ayah. Boleh nggak keluar rumah? Boleh, tapi yang ngantar harus saudara. Napa boleh aguncing kareng laki lain, aguncing pada bini mun santri nggak pantas. Jelas lagi. Ini masalah pantas dan nggak pantas, masalah haram dan tidak haram itu beda. Nikah santri nikah abas masalah pantas lah. Tetapi mun santri nikah beda pantas beda punten. Mun masalah halal ben haram tak usah bahas santri, maki bini santri haram kapi. Mun ajiling praben pakun haram. Mun ngangku celana legging roh seketat. Pan sing ngangku semua lempo pahinga lontong banyak gelu beres roh. Mun ngak juga tak usah santri, maki bini santri haram. Saya ini membahas masalah pantas tidak pantas. Ada ranah santri, ada ranah yang bukan santri. Tidak sampean sesantri ben sampean setak santri. Makanya harus beda. Mudah-mudahan kita ini yang santri oleh Allah bisa istiqomah, amin. Bisa menjadi santri yang iffah afif atau afifah, amin Allahumma. Dan ciri-ciri iffah itu kalau dalam kitab I'anatul Talibin li Sayyid Abu Bakar Sato, aslul iffah ghaddul basar. Ciri-ciri orang iffah itu satu apa? Ghaddul basar. Tengal penunduk, ini ke ciri-ciri iffah. Makanya di dalam kitab I'an itu ada situ kalimatin jauhariyah la ya'lamuha illal aqala.
ada 5 kata mutiara yang tidak tahu kecuali orang-orang yang punya akal. Yang pertama, aslul muhabbah al-hadiyah. Asalnya timbul perasaan cinta itu adalah memberi. Makanya mun lambek ketika Valentine kan diberiin coklat. Kenapa? Biasanya mun diberi ampo pahe kengai. Si nomor 2, wa aslul iffah waddul basar. Pangki santri iffah ta iffah nikah menjaga pandangan. Jadi mun santri cak terkadang ngakui kaidah. Ada kaidah dari Sidina Ali, nadratul ula lakah wa nadratus saniyah alaikah. Pandangan pertama itu halal bagimu, tapi wa nadratus saniyah pandangan yang kedua alaikah. Kenapa kok pakai lam dan ala? Ala itu mudarat, artinya huruf mentang kecil pakai ala beda dengan huruf mentang kecil yang lain. Makanya nadratul ula lakah. Pandangan pertama boleh manfaat atas kamu. Artinya mungkin terjeling, pah nomoreng bini aku tangan beri kan tak haram. Lengki kan seni kelebat yang bompah bereng bini aku tangan beri jeling kan tak haram. Le seharam pan jeling boleh. Abu ni lebu lain yang enggak boleh. Jadi yang haram itu yang nadratus saniyah. Santri bah ngakui kok itu. Oh saya tak haram mun pertama iya. Oh ya mun dia kenapa ngetilak dadeng. Terus cak tu lagi lah sumpah jeling dah iya. Ini kenyamanan kalau ngakal nah hukum iki. Jadi ciri-ciri santri itu iffah. Iffah itu ciri-ciri yang paling bisa dijadikan pedoman. Saya iffah atau tidak? Tak usah tanya ke guru, tak usah tanya ke orang. Kalau bisa menjaga pandangan dari kemaksiatan berarti kita adalah iffah. Jelas lagi? Yang pertama, akhlak. Yang kedua, keseharian kita. Eromanika harus beda. Jadi mau tak santri niku TV, gula ben sampean bah niku TV tak temate. Ya napa kita ben tak santri? Setan punten gula ben sampean bisa ngaji. Iki napa iki? Yang ketiga, pergaulan. Yang nomor 4 yang paling mendasar, sholat malam. Itu santri. Jadi kalau santri itu harus bisa menjaga sholat tahajud kalau tidak dalam keadaan sangat sibuk. Nikah santri. Jadi santri ini kefitu bersetak santri. Yang pertama akhlaknya harus beda. Yang kedua keseharian kita, baik dari cara berpakaian, cara neneng, cara nakuli. Yang ketiga pergaulan. Bahwa santri itu terbatas pergaulannya karena kita adalah santri. Benih tahu leh kancak. Cek huliban sampai ni produk paling banyak kan cek. Karena kenal kabinya mentanggi. Kayak mon kancai produk ini kapah yoba kabi. Kapan buk semua celeng belanga deh. Kapan buk semua rinjeng kelandur deh kan deh. Meni produk ini kan nyama yoba kabi. Gue lambai kocak hulil kayak ni. Mulai kero mah gue lepas hati lele. Orang pan minta nomor HP minta nomor tat deh ko. Pas itu les hulil lele. Ambu jual lele gue lepas. Pas terkenal hulil lele. Menipun ini kan nyaman kan bawa kabi pasti awal ki. Ada cerita awal. Terus kadang bah singkat telok Zafila Zahroh Laila juga Zafila. Enggak apa-apa buat komunitas seperti itu tapi harus positif ya. Wis, yang pertama akhlak, yang kedua keseharian kita, yang ketiga jaga pergaulan, yang nomor 4 kalau santri itu harus bisa bangun di tengah malam. Itu adalah jadi santri yang tidak akan sama dengan yang tidak santri. Aslinya bagi selain pada jaga malam le, makanya sampai santri jaga malam tahajud. Karena anak apa tahajud nih kami harus kalau santri. Ternyata ulama menyatakan ciri-ciri nareng laki nikah soleh, ben orang bini soleh. Hani kesitung pun ulama. Ahli aja ke malam. Jadi sambian nikah engkau orang bini soleh apa aja. Tak usah tanya lagi kau orang. Mun sampian ahli jaga malam berarti sampai nikah solehah. Selake engkau orang laki soleh apa aja. Tak usah tanya lagi ke guru. Namun sampian nikah ahli jaga malam apa yang tahajud berarti sampian nikah soleh. Bode jaga malam terus kadang punya tahajud. Yang dari mah paket gratisan pan kultu. Habis bukan benih. Jadi kita harus beda dengan yang bukan santri. Yang pertama apa? Akhlak. Yang kedua keseharian kita harus dijaga. Yang ketiga pergaulan kita harus dijaga. Yang nomor 4 usahakan ahli sholat di malam hari. Apa itu? Sholat tahajud, sholat hajat, sholat witir, duha. Kan tak usah pesen menduhakan siang le. Thank you. Maka namun santri nikah makin malaikat keton ke tuang santri. Ada apa? Sholat sunat duha ini kan dua angkan teke cengkina. Allahumma in kana rizki fis sama'i fa anzilhu. Ya Allah, kalau rezeki saya ada di langit turunkanlah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Kalau ada di bumi keluarkanlah. Kalau santri sih bisa doa ada, ya mun lainnya tak bengan. Wa in kana ba'idan faqribhu. Mun jauh pasemaaki. Wa in kana haraman. Mun haram pahala laki. Mina kana laki mah ya apa? Allahumma in kana zaujati fis sama'i fa anzilha. Wa in kana fil ardi fa atliha. Wa in kana ba'dan faqribha ya Allah. Wa in kanat wahidatan
fa'akthirha. Nek bini ngadu doa ya Allah, kalau dia bukan jodoh saya, jodohkanlah saya dengan dia. Kalau saya sudah dijodohkan olehmu dengan orang lain, gagalkan perjodohan ini ya Allah, dan jodohkan dengan dia. Kalau dia sudah dijodohkan dengan orang lain, bunuh jodohnya ya Allah, dan jodoh. Jangan malaikat cinta bukan colok ya. Oke jatuh, apa maksud dalam itu cuma satu. Lagi mana ini santri saya sampai jangan Tuhan. Tak nih, kejang nak kena penjami solat ekonomi aku. Kalau santri sih bisa maksa nggak nih. Kemudian yang lain tak bakal maksa ke pengiran. Pas sampai pun haram miroba halal. Tapi tak pernah apa je nadu. Aiki dah bangki. Jadi kalau solat malam sudah dijaga, insya Allah duha lebih eja ke serang santri. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Saya ulangi dari awal lagi ya. Sebagai kesimpulan, ulama mulia, sambian boleh lekuk malam. Yang pertama santri itu ada yang menyatakan san al-insan. Tiga. Jadi kalau santri itu harus mempunyai tiga hal yang tidak boleh tidak. Yang pertama iman, Islam, ihsan. Yang kedua, ada definisi santri itu secara terpisah dari segi hurufnya. Sen, nun, ta, ro, iya. Satirun anil uyub, naibun anil masyayikh, taibun anil dzunub, raghibun fil akhirah, ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Iyanya ya ya'muru bil ma'ruf itu. Yang ketiga, ada yang menyatakan as-santri bisyahidi hali may ya'tasimu bihablillahil matin, orang sesambung nak kuat dek guste. Makanya gula di cerita lek, gula cerita setuju ki. Mak kita setuju baguna cerita gula. Neka bitan gula mau dia cara pondok biasa ni gula pun cerita aki bahwa santri nikah orang ada bu Allah nikah, kalau sudah Allah yang menjadi ucapannya itu tidak bisa dikejar dengan argumen apapun. Makanya orang buat lambat nikah mulia tak kerok yang Allah. Orang lambat ni kan tidak boleh dia guna. Allah. Ada ni kata lagi. Borallah. Apa borallah itu? Astaghfirullah. Tapi yang lambat ni kan makilah cangak ni kan yang lambat ni luar biasa. Para tu Allah tu dibujuk. Makanya bangkalan ni kepada bujuk 40 beluk. Situ engkau pun 40 beluk. Berarti sati sudah dibujuk kapi aja. Mati dibujuk. Percis bani motor dah. Mati jerengkong mati. Pada ban saya itu terjadi ki. Orang lambat ni kan terus loros. Malah orang lambat ni kamu mesen ke santri ni kepesen aja mata orang lambat. Yo. Penteti santri je saya ngakan panyaman, tedung patobu, ngaji pak orang. Tanggi, teman mireng santri sini kemudian. Orang dulu tuh kalau pesan kepada santri, nonton lazimul jamaah awal mutol. Anak sini kau yang lambat. Yo, penteti santri je ngakan panyaman, tedung patobu, ngaji pak orang. Maksud tak ngakan panyaman dek remah, muntak tegecek lapar aja ngakan. Orang ni kemun cek lapar lama ke kau gereng nyaman. Terus kadang nak bini ngocak karena engkau cek dengan ngakan rang mie lempo. Mara kena pulang ngakan rang ku ganggu tambu sekali. Cek dengan king antriman dia le kesari mi mata abi du beda. Iya bukti bokol. Kalau santri itu cari lambat cong, saya ngak mun teti santri, saya ngak cong. Santri aja ngakan banyaman. Maksud tenakan penyaman dek remah mun tak cek lah para cek ngakan berde terakat tadi di orang mun santri jelas lagi makilah kok aja mun kenyang tak kira nyaman, makilah kok sapi mun kenyang tak kira nyaman, king makai kok gerang mun lapar dek remah saya buka iba gemet haram karo piring kasih tak luang. Nomor 2 tedung patobuk dek remah tedung sekejek lah arapa tobuk lah dengan ke. Tidak usah banyak, bunyi pas santri tidung kol beluk juga kol beto. Santri nikah tedung pokol 10 kol 2 juga. Aku mi, mari nanti tidung boleh ya apa? Ada hajud. Ngakan penyaman tedung patobuk senomor telok ngaji pakorang. Maksudnya ngaji pakorang? Ngaji oleh selemper korang nambai boleh. Oleh di lemper ki korang kena ngaji boleh. Ngalak kita Fathul Qorib ki korang, ngalak Fathul Mu'in ki korang, ental ke Fathul Wahab sengkah muka Fathul Izar lebu desen kan boleh guna santri ngaji bah boleh guna tul oyun bah iba cebik ke tibi rok markaman cagelak benih tak oleh baca leku benih bakto negelu. Wis jadi santri itu mayak tasmu bihablillah, orang yang lisannya itu selalu kepada Allah. Makanya kalau orang sudah Allah
tak bisa etabeng dengan argumen apapun. Saya sering saya ceritakan lambat ni kepada santri, makin pekun berde santri. Lambat ni kepada santri, kamanto bi situng goreng. Kebetulan seorang ni kamanto na dua, situng amanto santri, situng amanto sarjana. Mending sarjana sampean. S1, S2, S3, S2, S campur, S3, S batu, udah SS lah. Terus kadang bah ngele ke Jakarta bah tak boleh mun titel beni doktor, profesor, pro olah, pro tahunan, pro sekila. Ila grup naji lah. Le semak tua ni senengan kaman tu sarjana. Arapa? Acula anu sabang tua na dasian ning tengetas. Mun santri kan karo bacaan jenggu yo bu. Wacca udah celeng mira ka pingat tandi deh. Oh kejabut yang bontor kadang mungkin kote titi koning. Kita kepe, ya kan biasa santri ini kan biasa kelampi kombe seminggu sekalian deh. Jadi saya matua tak pada seneng dak kaman tosan, saya seneng dak kesarjanaan. Akhirnya saya matua jangan rencana dak remacarana sesantri mak lihat todus. Akhirnya ada kayak pertanyaan, itu berpertanyaan saya masalah umum biologi. Mau tanya hukum deki aja bisa. Akhirnya aku beri pertanyaan, sepertanyaan berkaitan dengan biologi. Iya, mun santri tak kira tahu jawab. Ketika santri ben sarjana apolong matua pah ngucap, "Jong." Geluk, Jong. Engkau atanya, Jong. Arab, Jong, setiap hewan seleer rajia lanceng, aji monyet lebih nyaring etempeng hewan seleer pandu. Contohnya banyak. Ngak. Jagelak kenyot. Oh, cak iku beliau pada lalau kuna gana. Akhir sarjana nyampit. Setiap leher itu ada pita suara yang disebut dengan fibra. Semakin panjang leher maka akan semakin panjang pita suara di leher itu, sehingga pantulan suara akan lebih leluasa pada pita suara yang semakin panjang, sehingga binatang yang lehernya panjang akan mengeluarkan suara yang lebih keras dibandingkan binatang yang lehernya pendek. Contohnya banyak. Ngak. Jangan tuan hebat. Hari pun santri tak kira aja bapak. Akhirnya tanya aki ke santri, muncang kakek apa jo pernah congki buru jo. Keng lebih Allah Taala. Nang tenang ni kemun santri Allah, lesan na Allah. Aji jo pernah jalan jangan mi karo bi Allah Taala. Eng kita setuju matuah selanceng leer ni kamu nyina nyaring, bentak setuju saya leer pandek mu nyina tak nyaring. Bede hewan ni kalau era lanceng tentak nyaring monyet jerapah. Bede hewan ni kematu beni karo lanceng le era nikah mari na cetak le er kapi olar wae kan mari cetak le er kapi jo ante itu mesti kema bengkong mesti kema dodo kan siapa sih tahu bengkong olar mayo nah tahu kalau mari cetak le er kapi kasamu namanya piak beni olar sa amunye teko saya keke saya kakan sa amunye. Bentak setuju hewan ni kesepandek leer ni kemunyin tak nyaring. Bede hewan ni kebeni kero pandek leer matua. Ni kata andi leer keng munyin nyaringan selanceng leer. Apa cong? Kata matua ya. Dung. Ai, tak mau katakan nyaring munyin. Apa nak boleh kata aja bah bede kata santre. Jadi bok sa abon lagi na bede. Tai, aku tak bede di mas hewan lain ular santre bede. Ada banyak santri beda. Mun kata santri banyak. Keng sampai makin kulit kita makin kata si teti kiai. Berkata kata aja ku cak santri patut le. Tek kumun sabar tempona aing banyak. Ku tak patang sampit ngaji kata. Sebun bara ngece ta to so do tu ta to so do tu. Jadi melain daripada hewan sing ngaji karo kata ta to so do tu ta to so do tu aja saya bun bara saya bun temor aja katang bek semua ustad ngarang ngice ing untu saya bun dajah nindek yang tak ada pak ing jadi saya mikir matuan oh iya ku kata beda kata todus matuan kececong mun legung ku atanya sedek kata nggih kok
Mun tanya hewan berdekatan ya. Atanya sidak katang mun leku. Akhirnya kelekun ketika aku long boleh mantona. Matuan aku pertanyaan boleh. Mun setidak katang tompes mun setidak kake. Cong, hari ku andi pertanyaan boleh, Cong. Arab nak ya, setiap hewan boleh berdekatan boleh duk kira. Arab setiap butombuan, setombu ya tingli kilina aing, aja lebih julu etem pembutombuan, setombu tempat setada aing. Contohnya kangkung, Cong. Kangkung dia mun tombu ya tingli kilina aing, julu. Keng mun tombu tempat setada aing, salah tak julu kangkung dia mun parlo mate. Ini jawab bisa ahli biologi. Setiap tumbuhan itu membutuhkan serapan air dari akar. Sehingga apabila ada air yang bisa diserap oleh akar dari tumbuhan itu, maka tumbuhan itu akan semakin lebih subur dibandingkan tumbuh-tumbuhan yang tidak punya serapan air dari akar. Oleh karenanya, tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di likilinya air akan lebih subur. Etem tumbuhan setumbuh itu tempat setada air. Oh, belak mun serjana, mun santri tompes tak kira tahu kaki setia. Akhirnya aki ke santri, mun jang kake apa jawab na jongki buru masalah kangkung jo. Mun betul korip kan ada bebul kangkung ya. Nyampir santri, ki keng lebih Allah Taala. Bi Allah Taala boleh buburi tak ada mari, cakap santri, calon ngocar kalau bi Allah Taala. Mi bah pakun jo Nabi Allah Taala. Engki matuak tak satu je setombu tingli kilina aing ni kejulu bentak satu je setombu tempat setada aing ni kata julu bukti nak apa Jong? Oh bu ni matuak datar kau bu nak kena benter ya ada santri ada apa bu? Oh bu ni ke matuak ni ke mun sampai tak ikut teng setahun depak gentengan itu mun sampai 3 tahun tak ikut teng depak ketongkang. Oh bu ni ketombu cetak ni kata ada li kilina aing matuak. Kayak ngobuk ni kamu tak kunteng lanceng sarang. Padahal tumbuh tempat setedak likilina aing. Mun tak percaya matuak, coba bi sampean penting aki ben obuk setumbu ye ting likilina aing. Mi agopang. Apa Jong? Obuk setumbu ye ting likilina aing. Bulu kecak ni matuak. Mikir apa kayak gitu burle? Pentong benang akuari ya sekali. Wah, tepak kering apa nak dibajak sarah dengan Abu cak macam mari bonduk kan nak. Tetes nak kumiknya kubeni santri dok. Bulu kecak Jong, engki matua bulu kecak nikah tumbuh jeting tengan. Retina na tengan. Ni kalau teman kering, karena mun kering orang tak bisa gitu. Engki makanya situng anggota badan selalu baca ini kedua nomor situng cile nomor 2 retina tengal 2 ini ke tempat air ngedok karena mun 2 ini kekering ini tak bisa gitu keng cuman bulu kecak begitu mbujit ing tengah air toman beda orang pulan umur 100 tahun pah bulu kecak pah lancung ke babad dok selama di siapa kena soroy ada orang makin lancung umur nggak napa pak kun nih kata ada selancung iki bangki. Padahal tumbuh jeting retina, retina ini tak toman cecer dari aing, tak toman kesah. Keng cuman matua, bagi tumbuh jeting likilina aing pun tentak lanceng. Sementara si cetak tidak likilina aing, lanceng nakin kunteng pun bulan, muntai kunteng lanceng. Matuan oh iya jago kowe. Le bulu kecak dia teman selanceng le, makanya munding mantan, ku tak terkadang lagi nambah bulu kecak pasangan daerah. Mun mantan ben, dan sentar ke pasar ngaku bulu kecak pasangan. Lepur pada ketep pada tahu sampai limusin loh. Cagil dah grup nak akhir ya. Artinya apa? Kalau sudah Allah yang menjadi sandaran, maka manusia itu tidak akan salah. Makanya santri mayyaqtasimu bihablillahil matin. Ke Allah, dan itulah tujuan santri. Dari Allah kepada Allah kita akan kembali. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan kulane kecoma ben sampean dari tanah bekal abali ka tanah ben cekal cekeh bekal cekeh dari tanah. Artinya dari Allah abali ka Allah, dari tanah abali ka tanah ben bekal cekeh dari tanah. Makanya mau pikir ayat ni kekula ben sampean ben cobik asli sapa posa kalian. Tangking manusia ni kan kebaik dari tanah. Kalau tanah saya kebaik macam-macam. Mun kiai Babu Salam ni saya kebaik dari tanah gelis. Nyai Rukiati dari tanah gadis, mangkan ratin, mangkan guanteng konding, mun kula ni dari tanah kopi. Allah
baca gelak pada kopi depan kakinya. Wah orang kopi lagi nabi TV. Ini yang pertama. Yang kedua, santri itu wayattabi'ur rasulal amin. Apa itu? Harus mengikuti Rasulullah. Apa yang pertama dari Rasulullah yang harus paling diikuti? Akhlak. Makanya orang-orang kafir itu ketika diceritakan Al-Quran, orang kafir menolak. Ketika diceritakan Allah, orang kafir tidak menerima. Tapi ketika diceritakan Nabi Muhammad dan akhlaknya, ditulis dalam satu buku, Muhammad is super leader, super teacher, orang-orang kafir menyatakan, oh, Islam is the single one, the true religion, the behind of good. Aku pak ingat sih ngerti artinya kakek. Apa artinya aja? Kakek tahu, engkau tak tahu. Ya sepenting hafalkan lah gaya gitu. Ikut Rasulullah. Makanya akhlak ini yang pertama. Santri mak kita pati alim kita, ken mun akhlak bagus, bi orang yang pinter. Pabanyak kita pun, pa apal kapi ken mun dan badan, elang kita pasnya banyak. Guru nek coba aki bi orang. Makanya saya ingat peleman pertama gula jaga akhlak. Ini almater pondok pesantren. Nggih? Yang nomor 3, wala yamilu yumnatan wala yusratan fi kulli waqti wahin. Santri itu jangan menoleh ke kanan, jangan menoleh ke kiri. Artinya santri itu harus fokus dengan masa depan kita. Apa itu? Akhirat. Nggih? Benih tak oleh, katunya benih tak oleh, tapi kutu sekedarnya. Mun putu atole, keng ja atole to. Makanya manusia ini kayak Allah ibriin leer. Maksud leer, orang ini ke fokus ke ada akhirat. Sekali-sekali atole. Makanya ibriin leer. Orang ini ke munda leer pahinga robot. Tak. Apa kan robotnya manusia ketanggi. Makanya manusia itu enggak oleh Allah ibaringin leer mak dia bisa atole. Sokok ibriin dua ingin pelancong, bisa berkah, bisa jalan launan, bisa kaireng, bisa kebudi. Karena makhluk Allah selain tak bisa kapi. Beda makhluk ini cuma bisa jalan ke ada etok. Kenapa? Kata. Boleh mau lihat dia teman nemu kata jalan nyorot. Ya enggak, mun badi nak berarti keng sadar tak beres katanya. Teman nemu. Beda makhluk Allah ini cuma jalan kaireng etok. Keada tak bisa, kebudi tak bisa. Apa? Beledang. Di bawah dia beledang jalan ke ada. Makanya beledang lo teman norok lomba gerak jalan. Langkah tegak maju jalan tak tahu pun beledang ya. Cek karo kaireng ke kanan, kaireng ke kan gitu. Beda hewannya cuma bisa jalan, makhluk Allah kebudi tok. Apa? Rot sorot. Apa bahasa Indonesia rot sorot? Rot sorot. Ada bahasa Indonesianya undur-undur. Onghuan delek. Ya memang sebagian ada bahasa Madura, agak ada bahasa Indonesianya. Beda. Nyapo. Apa bahasa Indonesia? Nyaput. Nyalip oleh pur bunda iya. Saya tadi asal sapang kursep ya beda kapi bahasa Indonesia namun deh. Ndi bacu, pah ndi basai, pah ndi kursep dibanting aki ya beda kapi bahasa namun deh ya. Ada nyapo ada bahasa Indonesia nah. Cuduh ada bahasa Indonesia nah. Jod, udah ya lek. Engkau mana pijat ke kakiku tak apa cuduh lek. Apa? Mun deselok cuduh tak bermuka kaki secuduh kok. Saya kalau pijat sama kamu jodoh deh. Ngandung kaki. Kan orangnya beda. Aduh kon je cuduh beda saya tak cuduh. Saya kalau ke sana jodoh. Wis, jadi itu adalah santri. Mudah-mudahan kalau kita sudah tahu dari definisi, maka kita bisa mengamalkan isi. Kan saya kapi makin kitab tangki. Semua kitab itu pasti definisi. Apa yang dinamakan sholat, kulluma apa? Muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Aqwalun wa af'alun wa arkanun. Setiap perbuatan yang diawali dengan takbir lalu diakhiri dengan salam itu adalah sholat. Sehingga dari definisi itu nanti ada jami' manik. Kalau kata santri bisa memasukkan, bisa mencegah suatu untuk tidak bercampur dengan definisi. Begitu juga dengan santri. Untuk jami' manik dengan yang bukan santri, maka santri butuh definisi. Yang pertama, ada tali yang kokoh dengan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Rasulullah dan istiqomah di tempatnya, wala yamilu yumnatan wala yusratan fi kulli waqti wahid. Mungkin ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi ilmu. Ya tahun datang uncang boleh, Wak. Ayo pamari orang. Majek berani bentang bin dekat kile. Aku orang. Ini maksud tentang bini jang engkau mau ngajar rumah jang bini orang kadi.
Jadi ini ada sesi tanya jawab Ustaz ya. Jadi silahkan bertanya, kalau nggak tahu tidak saya jawab. PR buat saya. Coba tahun datang mau tahu saya jawab. Mudah-mudahan yang disampaikan ini bisa menjadi ilmu meskipun sambil kerja, meskipun sekolah ini kan sudah ditulis ya. Jangan dihilangkan. Mudah-mudahan ketika kita sudah tahu apa definisi santri, kita bisa mengamalkan isi dari santri itu sendiri sehingga kita tidak kehilangan identitas dan tetap pada posisi yang sesungguhnya sebagai seorang santri. Amin amin ya mujibus sa'ilin. Iya, seperti itu yang disampaikan beberapa kalam-kalam hikmah dan insya Allah menjadi tambahan ilmu yang barokah dan manfaat buat kita semua. Namun sesuai konsep acara akan ada sesi tanya jawab, maka saya akan membuka 3 kesempatan, artinya santri putra, santri putri dan alumni. Ya, mungkin dari santri putri dulu. Oke, itu. Kemudian santri putra. Ya mungkin nanti setelah ini ditunggu ya santri putra atau alumni. Silakan dari santri putri sampaikan nama dan asrama dan kelompoknya. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah, perwakilan dari Asrama Al-Latifiyah. Pertanyaan saya, di era globalisasi ini sangat banyak sekali para kiai atau para ustadz-ustadz yang berceramah di YouTube. Maksudnya memiliki konten seperti di sosmed-sosmed dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita membedakan ustadz tersebut benar atau salah? Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung dijawab sareng Kiai. Baik, makanya santri itu adalah seseorang yang ngajinya punya sanad ya. Jadi kalau santri itu ngajinya jangan ditaba ya tubu youtuban, jangan. Harus, makanya kita punya sanad ya kan. Coba kalau kita ngaji Fathul Qorib sampai ke habis saja kita punya sanad dari guru kita an syaikhih sehingga kita tahu bagaimana dalam bab masalah tayamum dan juga wudu. Kita yang pakai sanad itu kalau tayamum gini, tapi di sanadnya ada yang seperti ini. Kenapa? Karena ternyata debu itu ketika menempel di bagian yang ini, tapi tidak di bagian ujung-ujung jari kita, atau di asabi kita, atau di unmulah kita dalam bahasa santri. Makanya di sebagian sanad ada yang setelah tayamum itu dari muka tangan, lalu ada seperti ini. Orang yang nggak ngaji akan ketawa seakan-akan ini apa gitu kok ada seperti ininya. Padahal kalau di sanadnya seperti itu. Nah, untuk membedakan, makanya ada istilah man lam yakun lahu syaikhun, barang siapa yang tidak punya guru, fasyaitonu syaikhuhu. Man lam yakun lahu syaikhun fasyaitonu syaikhuhu. Orang yang tidak mempunyai guru, maka setan adalah gurunya. Artinya apa? Orang yang tidak mempunyai filter dari ilmu pengetahuan, maka semua ilmu akan masuk kepadanya dari apa yang dia ketahui, sehingga dia tidak akan bisa membedakan antara ini yang NU, antara ini yang tidak NU. Kan kita ini kan sebagai manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah beda pemahamannya dengan di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya kalau nanti kita ada kiai di YouTube, mana yang benar? Kata satunya tarawih itu 20 rakaat, satunya mengatakan yang benar cuma 8 rakaat. Ini mana yang benar? Orang yang tidak mempunyai guru
secara muwajjahah dia tidak akan bisa membedakan mana yang benar, yang 8 atau yang 20. Kita yang pernah dari pesantren pasti akan tahu, oh yang benar yang 20. Kalau orang lain protes, "Tat, sampean kok tarawih 20? Kalau di akhirat nanti yang benar 8 bagaimana?" Jawab saja, "Enggak apa-apa, saya tarawih 20. Kalau nanti yang benar 8, engkau oleh sosok 12." Enggak, ada kitabnya. Saya punya kitabnya. Ternyata tarawih itu 20 rakaat ditulis oleh Gus Qayyum Lasim, itu ada. Jadi semua hadisnya ditulis di sana. Makanya yang pertama, untuk mengetahui yang benar dengan yang tidak benar itu harus dengan dasar ilmu dari pondok pesantren, harus pakai sanad. Kalau kita bukan orang pesantren tidak akan bisa membedakan. Makanya banyak orang-orang liberal atau di luar itu mempunyai pemikiran yang tidak sesuai dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena ajar dari pesantren, ajar dari buku, salah satunya juga belajar dari konten YouTube. Sehingga yang dia pelajari belum tentu itukah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau yang tidak. Paham adik-adik ya? Makanya untuk mengetahui itu kita tidak boleh tidak harus mempunyai dasar ilmu yang bersanad. Santri, insya Allah kita bisa membedakan. Masa mun keluar gunaku bersama ngucap aki abjang ki masjid haram bah norak sampean. Coba dengan lah, kenapa kok tahu itu pasti salah? Karena kita ngaji di pesantren ada Fathul Qorib, ada Fathul Mu'in, dan itu tidak sama dengan pegangan kita di pondok pesantren. Kalau tidak sama, maka saya ngocak jenggung pada benembi cak toro di kaki lai. Iya, meskipun surban pada ben Batman aja toro muntak pada ben si acara di pondok pesantren, pasti keliru itu sesuai pemahaman kita. Meskipun kata mereka benar dan kita tidak mengejek mereka, yang penting mereka jangan menyerang kami. Kan di pesantren ini seragam semua kita. Kepi akonot, ya, tarawih kepi dumono, kepi atahlil, kepi amolotan. Tapi kalau sudah di luar sudah macam-macam. Tak usah di rumah saya, di sekitar saya, apalagi di Bangkalan. Bangkalan itu sudah ada ajaran yang nyeleneh. Itu sudah mulai memasyarakat. Di Bangkalan itu ada orang yang tak ada atahlil, tak ada molotan, tak ada kholan. Kalau di pondok kan sama semuanya itu. Bagaimana kita mengetahui itu salah? Kalau sudah tidak sama dengan guru kita Kiai Haji Babu Salam yang diajarkan kitab di sini dengan Nyai Hajah Rukiati, berarti itu bukan kelompok kita, tidak usah diikuti. Jadi kalau sudah YouTube seperti itu, geser saja, lihat YouTube yang lain, klik Ustadz paling tampan se-Kabupaten Bangkalan, pasti keluar saya itu nanti. Makanya kalau kangen nanti klik Khalil Yasin, itu teku banyak Khalil Yasin, namun saya paling ganteng engkau jeleknya. Sudah bisa dipahami ya? Jadi harus punya dasar ilmu yang bersanad. Salah satunya pondok pesantren. Tanpa itu kita tidak akan bisa membedakan apakah itu benar atau itu salah. Apakah itu yang manhaj kita atau yang bukan manhaj kita. Ya. Terima kasih. Ya, alhamdulillah sudah kita mendapatkan satu ilmu baru lagi, dan mungkin dari Santri Putra ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada, kesempatan satu kali lagi saya kembalikan ke Santri Putri. Alumni. Ya. Iya. Satu kesempatan lagi ya. Iya, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Muadzin sudah memberi saya kesempatan untuk bertanya. Jadi begini Pak Yai, saya ingin bertanya. Seperti yang sudah antum katakan tadi, kita sebagai santri harus introspeksi diri, bahkan memang selalu introspeksi diri. Lalu bagaimana jika kita sebagai santri mempunyai peran atau sebuah tanggungan menjadi seorang pengurus, tetapi kita merasa belum pantas untuk mengatur teman-teman atau bahkan adik-adik kita. Jadi sehingga karena kita mempunyai perasaan itu, kita menjadi kurang tegas dalam menjalankan tugas, bahkan melalaikan tugas tersebut. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jangan panggil Pak Kiai, panggil saja Mas ya. Enggak, kalau Pak Kiai tua. Saya kelahiran tahun 90, saya masih umur 14 tahun sekarang.
Istri masih satu, siap nambah 3 lagi. Yang berkenan silahkan ditulis 08233052. Baik, makanya kalau dalam kaidah itu sudah. Iya, Pak Kiai kan cek tua nama Pak Kiai. Ya, kakak, AA gitu ya. Atau panggil saja saya abang, cuan pentol ini. Likulli syai'in mustasnayat ya. Setiap sesuatu itu ada pengecualian. Kalau jadi pengurus dalilnya jangan itu. Jadi setiap dalil per orang itu beda. Dalil santri sama kiai beda. Jadi kalau dalilnya satu dalil kacau nanti. Jadi pengurus lihat anak-anak yang gak ngaji, astagfirullah. Kalau saya nanti marah, saya juga gak pernah ngaji dulu. Sudah biarkan saja. Sudah kita ngaji orang. Begitu juga kan senikah. Jadi seorang kiai itu dalilnya santri adalah tanggung jawab. Jadi pemimpin itu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ini dalilnya pengurus atau seorang pemimpin. Bahwa kita ini adalah pemimpin, yang mana pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Terus cak dengan engkau tak ngaji, masa mun bodreng tak ngaji biko esoro ngaji, engkau tak ngaji. Loh, kalau jadi pengurus bukan seperti itu. Karena ma la yudraku kulluh la yutraku. Kalau tidak bisa dilakukan semua, jangan ditinggalkan semua. Mun tak bisa ngaji to, abe, maka orang yang tak ngaji usah aki ngaji. Sehingga aku lebih sampai ketika abe tak bisa bagus, pola mak bisa bagus orang lain. Paham iki? Coba dalilnya maling dengan orang yang punya harta beda. Kalau orang yang punya harta itu dalilnya harus fi hirzim misli, nyabu harta pada penjagaan standar. Maling dalilnya tak boleh ngalak geding orang. Ada tak boleh porop dalilnya ini. Mun pah maling yang punya dalil fi hirzim misli, pah orang seandi sengoca tak boleh ngico. Ada tokar deki maling ngoca kaki kau tu namun nyabuk apa bener cek apa bener biko ku kira keco. Ya salah maling dalilnya benih kak iya maling dalilnya engkau ni maling tak boleh ngico geding orang. Kita mun tak boleh ngico benih malingnya benih. Ya intinya orang ni kak. Jadi seperti itu. Paham dik ya? Jadi kita itu harus introspeksi diri, harus menjaga diri. Itu bukan dalil pengurus, tapi itu adalah dalil personal setiap kita. Siapa? Setiap kita, santri atau pengurus, tapi personal pengurus, personal dirinya bukan sebagai atas nama pengurus. Artinya pengurus ketuba engkau itu pengurus, asli tak bagus. Bagus untuk memperbaiki diri. Tapi ketika bertugas kita tidak boleh seperti itu. Artinya bukan kok lambat bertak ngaji, nak tak ngaji itu orang jangan kok lambat bertak ngaji, masa ada yang tak ngaji bahasa orang ngaji. Paham ya? Jadi likulli syai'in mustasnayat. Makanya setiap kaidah itu pasti ada mustasnayat tapi. Hukum apapun pasti ada mustasnayat. Sudah, mungkin itu dia ya. Laki. Nyebut selake, nyebut selake boleh. bebas nyebut Pak Kiai pada mun selake. Nyebut kacung tak apa-apa. Ini aku, Pak kena. Kok gua ceramah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saus Kiai. Kebetulan saya alumni dari Pondok Pesantren Mambol Ma'arif, keluar dari tahun 2009. Dan kebetulan saya sudah beristri dan alhamdulillah sudah dikaruniai 2 orang putra. Ini bukan curhat. Mbak desa daftar ki muka ki kena benyegro kiai. Jadi dewasa ini kita banyak melihat berbagai komunitas katakanlah atau mania-mania yang lain dan biasanya itu ada kegiatan semacam ini pondok Ramadan di alma mater kita dan kegiatan-kegiatan yang lain. Sedangkan kita punya tanggung jawab anak dan istri di rumah. Nah, ketika kita menjadi panitia atau lain sebagainya atau diberi mandat untuk meramaikan acara tersebut, biasanya kita merasa tidak nyaman
baik kepada teman-teman se-alma mater atau bahkan lebih-lebih kepada kiai dan ibu nyai kita di pondok pesantren. Nah, dari situ kita karena merasa tidak nyaman untuk tidak ikut kegiatan tersebut, mau tidak mau kita meninggalkan tanggung jawab kita di rumah sebagai suami. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana, apakah termasuk kita sebagai suami sudah menelantarkan atau menghilangkan tanggung jawab kita sebagai suami dengan mengikuti acara tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita menyampaikan kepada rekan-rekan kita atau terlebih-lebih kepada kiai kita atau ibu nyai kita bahwasannya kita tidak bisa karena dedikasi kita dengan menjadi alumni dan sebagai suami di rumah itu dedikasi kita sudah terpecah, Pak Kiai. Nah, bagaimana kita menyampaikan lebih-lebih kepada kiai bahwasannya kita tidak bisa gitu. Tidak bisa ikut andil bahkan ya dan lain sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Milang orang gedem betul. Wajib bekas saya ragu lagi. Nah, begini korn jelket nyelet biasanya. Gini, pertanyaan yang pertama sampean nyatakan, ketika kita melaksanakan tugas kepada pondok pesantren khidmah lil ma'had, maka kita menelantarkan keluarga di rumah. Apakah iya gara-gara membantu kegiatan di pondok pesantren kita menelantarkan keluarga? Kalaupun toh iya, batas-batas menelantarkan seorang keluarga itu kan ada definisinya. Ya. Jadi kita bisa menyatakan menelantarkan itu yang pertama tidak memberikan nafkah. Itu pun tidak memberikan nafkah, kita tidak memberikan nafkah di rumah tidak ada. Makanya dalam permasalahan khulu, perempuan boleh khulu, akad khulu kepada seorang atau fashun kepada seorang suami itu kan syarat yang tidak boleh dilepas itu tidak ada harta suami sama sekali di rumah. Kalau masih ada tanahnya, ada apanya, itu perempuan tidak boleh fasakh, tidak boleh khulu. Karena apa kok demikian? Karena masih ada harta yang bisa digunakan, sehingga suami yang ada harta di rumah itu tidak bisa dikatakan dia menelantarkan istri meskipun suami tidak memberikan nafkah. Makanya ketika jenengan ke pondok pesantren itu sampai berapa? 3 hari. Masa 3 hari itu sudah bisa dikatakan menelantarkan istri? Umpama, kalaupun toh dikatakan iya umpama bisa menelantarkan seorang istri, maka nanti ada alternatif kedua. Apa yaitu? Ridho. Kalau berhubungan dengan masalah nafkah istri, nafkah itu bisa menjadi hutang kalau seorang istri tidak ridho. Kalau ridho bukan hutang namanya. Kan bisa seperti itu ya. Jadi untuk bisa kepada menelantarkan itu harus lama prosesnya. Kecuali kalau di pondok sampai 3 bulan nggak pulang-pulang, itu Bang Toyib namanya nanti ya, bukan? Kalau sampai 3 bulan nggak pulang-pulang itu jadi Bang Toyib namanya. Dan itu pun jadi kalau bantu sesekali mungkin 3 hari nggak pulang, insya Allah tidak sampai kepada kapasitas menelantarkan keluarga. Lah, namun umpamanya kita punya tanggung jawab yang di rumah tidak bisa ditinggal gitu, bukan menelantarkan keluarga, nggak bisa ditinggal. Mungkin suami istri sendirian, punya anak kecil, itu kan kalau ditinggal 1 hari saja sudah kewalahan di rumah, mana jaga anak, mana bersih-bersih. Tapi kan tidak sampai menelantarkan keluarga. Itu bagaimana? Itu alangkah baiknya nanti kita terus terang kepada guru kita, kepada kiai. Karena gini, alumni itu bisa dikatakan sambung kalau makolahnya Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki itu ada 3. Makanya kata Sayyid Muhammad, suilatu ma bainana wa bainatul labina qira'atu awradina. Seorang kiai dengan alumni bisa dikatakan sambung. Yang pertama, qira'atu awradina, membaca wiridan-wiridan yang dulu diistiqomahkan di pondok pesantren di rumah dibaca lagi. Itu tandanya santri gabung dengan kiai tetap ada ikatan. Yang kedua, waddu'a ulana, mendoakan kiai dari rumah. Kita baca wiridan, tapi sudah nggak sempat baca wiridan, bisa nggak doakan guru kita kalau kita nggak bisa? Bisa. Kiai punya program, mau bantu nggak bisa, doakan dari rumah. Mudah-mudahan program kiai lancar. Itu sudah sambung sama kiai. Yang nomor 3, wassairu ala manhajina, tetap pada eksistensi kiai. Kalau kiai kita hijau, saya hijau. Kiai merah, saya merah. Pokong jong, cang kiai merah, engkau merah. Kiai biru, engkau biru. Kelebunan jengkau nerok kiai. Cang kiai merah, merah. Cang kiai biru, biru. Maksudnya kak, semerah atosan, sebiru ketan. Lotoknya mana-mana. Jadi gitu, kalau umpamanya tidak bisa bantu, misalkan bukan masalah menelantarkan keluarga, tapi gak bisa ditinggal.
bini katibi andi anak kini romai cirembong mun bini tak toko anak deki itu nanti akan menjadi doror. Alangkah baiknya terus terang kepada kiai, insya Allah nanti kiai bisa mengerti hal itu dan insya Allah. Tapi gimana tidak ikut, gak apa-apa, karena kata tiga tadi itu kalau kita tidak bisa wasairu ala manhajina, gabung dengan kiai pada program yang gak bisa, yang dua kita lakukan. Apa itu? Qira'atu auradina wa du'a ulana, yaitu ada dengan membaca wiritan-wiritan kiai yang dulu diberikan kiai, berarti kita tetap sambung sama kiai. Yang kedua, wa du'a ulana, mendoakan guru kita. Kita gak bisa hadir, kita doakan programnya mudah-mudahan sukses. Itu sudah sama dengan membantu pekerja di sini. Insya Allah seperti itu. Yang kedua, apa bu? Mereka jawab apa? Oh nyaman jawab sekalian ini. Baik. Langsung doa. Gak ada yang tanya mungkin mau nambah lagi tat? Pon, terakhir ya, gak apa-apa terakhir ya. Terakhir dari Santri Putra tadi gak ada. Duh, ngibo kitab kan. Macam melanjang gak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Kiai untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan. Saya delegasi dari teman-teman sekalian. Berdakwah di dunia sosmed itu tanpa sanad dan kurang jelas, Ustaz. Yai. Dan para santri-santri pastinya sangat tahu dan paham tentang masalah ini, Ustaz. Lantas kenapa masih tetap saja buat konten seperti itu, Kiai? Lantas kenapa masih tetap saja buat konten seperti itu, Kiai? Kalau sudah jelas membuat konten seperti itu kurang jelas sanadnya. Baik, ini seakan-akan saya yang buat konten ini. Baik, terima kasih saya jawab ya. Gini, Mas Farhan, ini kira ketemu lagi. Gini, kita tidak menyalahkan media dakwah YouTube dan semacamnya, enggak. Yang salah tadi di awal yang kita bahas, kalau kita mengaji kepada YouTube sementara kita tidak punya sanad yang jelas dengan ilmu yang kita amalkan, itu kita agak keliru. Gini ya, ngaji kepada YouTube itu enggak salah kalau kita punya dasar. Gini, kalau misalkan di sini Kiai Babus Salam mulang kitab Ramadan, sekarang sudah banyak loh kitab Ramadan itu, Balagh Ramadan itu dengan live streaming sudah banyak. Jadi yang nggak boleh itu kita tidak ngaji di pondok pesantren, kita yang nggak punya sanad, lalu kita ngaji kepada kiai yang ada di YouTube tanpa kita tahu ini betul apa tidak, itu yang nggak boleh. Meskipun lewat YouTube, kalau kita memang sudah tidak bisa lagi kecuali dengan cara YouTube dan kita tahu ini kiai benar, boleh kita ngaji. Contoh di YouTube itu ada mauidahnya Kiai Haji Maimun Zubair, boleh nggak kita ngaji? Boleh. Karena kita kalau gak lewat YouTube gak bisa, Bamun sudah tidak mulang dari alam barzah sekarang. Iya boleh, jadi kita ngaji ke YouTube kalau memang itu adalah media satu-satunya, boleh. Kita santri dari Sidogiri mau balik Ramadan ke Sidogiri kita gak bisa. Kebetulan di Sidogiri ngaji kitabnya pakai live streaming, boleh gak ngaji lewat live streaming itu? Boleh. Jadi yang tidak boleh itu, makanya tadi man lam yakun lahu syaikhun fasyaitonu syaikhuhu, itu kalau kita tidak ngaji kepada guru dengan sanad lalu kita ngaji kepada sesuatu yang belum jelas. Makanya kalau di YouTube itu kan banyak jelas ya. Jadi kalau kita langsung ngaji, kita ngaji sama Gus Baha lewat YouTube boleh apa enggak? Boleh, karena kalau mau ngaji langsung enggak bisa kita sama Gus Baha itu. Nomor situ engko tunggu kos. Nomor 2 tak tahu Gus Baha berada di mana. Iya. Nomor telok belum tentu bisa tempona ngaji itu kok Gus Baha pah tempona amantana numpamana kan tak ngaji make kali depak gubung kona. Jadi kita tidak menyalahkan media itu, tapi kalau kita menggunakan media tanpa ngaji kepada guru yang bersanad itu yang keliru. Makanya alhamdulillah adik-adik ini sudah ngaji dengan kitab yang bersanad. Sampai kepada gurunya kepada sampai kepada pengarang kita, bahkan kepada Rasulullah SAW. Sehingga ketika kita ngaji kepada media, kita bisa memilah ini tidak sama dengan kiai saya, ini sama dengan kiai saya. Yang sama kita ambil, yang tidak sama tidak usah kita ambil. Makanya dalam makul YouTube itu masuk kepada makalah Sayyidina Ali, undur wala tandur
Jadi kalau nanti mau kau lakapi kan? Jadi dalam permasalahan mengaji di YouTube, Allah, umpahi buang ya kalah kau bianya. Jadi bukan masalah YouTube-nya mas, tapi masalah isinya, bukan tekstualnya tapi esensinya yang harus kita perhatikan. Kalau isinya bagus, ini kiainya jelas gak apa-apa kita ngaji. Kalau memang itu satu-satunya. Keng mun kiai kan tomolang sampean mak semak bah dibungkono ngaji libat live streaming kan namanya itu kurang tata krama ya. Tapi kalau memang jauh gak apa-apa. Jelas ya? Insyaallah seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini ditutup dengan doa. Ngereng pas tutup, aslinya coba tak tuman nutupan, tukang buka ngedok boleh gitu. Pengajian lah, tukang mukang Fatihah dulu. Waktu Pak santri apa dinda dia? Ini bayar di endorse kopi dan dia. Baik, ngereng tutup kena bentuk A. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa menjadi pertemuan yang barokah. Meskipun sambil gejek nyuwun saporah, tapi barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan, menyinggung, atau kurang sopan, atau tak pantas nyuwun saporah aki. Oke? Alhamdulillahirabbil alamin, hamdal syakirin, hamdan na'imin. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك كما نورت السماء والأرض بنور شمسك أبدا أبدا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم تحصلنا بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعنا بكم السوء بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات إنك سميع الدعاء اللهم اجعلنا وأهل بيتنا وذرياتنا وطلاباتنا وطلاب منبع المعارف اللهم اجعلنا وإياهم من أهل التقى والإفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان وأهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الضير إنك على كل شيء قدير وارحمنا وإياهم إذا سرنا وصاروا من أهل القبور واجعل آخر كلامنا عند موتنا من قول لا إله إلا الله واختمنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا بسوء الخاتمة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Apabila ada yang benar dari yang saya sampaikan, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Bila ada yang salah, kesalahan itu murni dari pribadi saya. Nyuwun saporah setedak batas epon, menterbi Allah, paring lanjang umur sebarokah, ilmu dan manfaat, abili kecompok kelaban saya, abili kepondok kelaban saya dalam keadaan istiqamah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Buah nanas, buah semangka, buah salak, buah rambutan. Itulah nama buah-buahan. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.